Skill keempat, belajar buat negosiasi. Jadi kalau yang skill yang kedua itu belajar buat menjual, skill keempat itu mirip-mirip, yaitu belajar buat negosiasi. Ini juga bukan buat sales, ini bukan buat orang yang pengen MLM atau apapun itu, ini buat semua orang. Belajar buat negosiasi di semuanya. Hidup kalian itu didesain berdasarkan hasil dari negosiasi diri kalian sendiri. Setiap hubungan yang kalian punya, setiap pekerjaan yang lu punya, itu hasil dari negosiasi lu. Pekerjaan sekarang yang lu punya, ya gajinya, ya jumlah pekerjaan yang lu kerjain setiap hari, jam kerjanya, itu hasil negosiasi lu. Lu harus belajar buat nggak terima apa adanya. Lu harus belajar buat negosiasiin apa yang lu punya. Ada research ya dari Linda Babcock bahwa karyawan di US yang berhasil negosiasiin gaji mereka, yang at least negosiasiin gaji mereka, itu naik gajinya 20-40%. Jadi kalau gaji lu 10 juta, ini bisa naik 12-14 juta. Kelihatannya itu kecil ya, cuma selisih 2 juta. Tapi kalau lu compound uangnya, ya lu investasikan selisih ini 2 juta ini ke indeks 8% kayak gitu, ini udah 2 miliar lebih ya dalam waktu 30 tahun di karir lu. Dan ini cuma gara-gara lu ngomong beberapa kata ke depan HRD lu, gue pengen naikin gaji gue. Tapi again ya, lu nggak bisa sembarangan negosiasi kalau value yang lu provide itu biasa-biasa saja. Jadi ini semuanya itu sebenarnya tergabung. Lu harus belajar bisa tulisin apa yang ada dalam pikiran lu, menjual diri lu, negosiasiin juga apa yang lu bisa jual. Jadi lu nggak bisa provide kosong tapi lu negosiasiin. Lu nggak bisa punya value rata-rata tapi lu pengennya di atas rata-rata, itu susah. Cuma dengan satu percakapan ya, contoh 15 menit ya, ini udah bisa ngaruh, bisa ke miliaran rupiah. Cuma dalam lu ngobrolin, lu pengen negosiasiin gaji lu negosiasiin diri lu itu harus kerja misalnya lebih banyak atau lebih kurang atau apapun itu, ini lu bisa dapat lebih banyak. Dulu ya, pada saat gue masih bikin semi agency ngedesain ya, tahun 2020-an, gue itu takut banget buat negosiasi ya. Dulu gue di offer sama salah satu toko buat desainin IG page-nya, Instagram page-nya, di highlight-nya, IG post-nya, itu dibayar 1 juta rupiah. Gue masih ada bukti transfernya sekarang. Tapi dulu tuh gue takut buat negosiasiin ke atas. Tapi kenyataannya, kalau toko itu berani bayar gue 1 juta, dulu gue nggak kepikiran ini. Tapi kalau toko itu berani bayar gue 1 juta, berarti dia hasil lebih dari 1 juta gara-gara gue. Kalau nggak, dia nggak mungkin recurring bayar 6 bulan berturut-turut. Dia mendapatkan value lebih dari 1 juta itu selama 6 bulan berturut-turut. Harusnya pada saat bulan pertama gue dapat 1 juta, gue berani untuk negosiasiin. Misal di bulan keduanya dia tetap bayar 1 juta, bulan ketiga ya gue negosiasiin, gue naikin 20%, kayak gue naikin berapa ratus ribu gitu, kayak karena ketika gue nggak negosiasi ya gue tidak menaikkan value gue juga. Karena rasa takutnya ya gue jadi kehilangan jutaan rupiah karena gue nggak berani ngomong cuma dalam beberapa menit atau beberapa bubble chat. Kalau gue minta duit, gue takut kehilangan. Beberapa bulan setelah itu ya, 6 bulan setelah itu ya, gue di offer sama salah satu toko lagi. Karena kan again ini zero sum kan, gue cuma boleh megang satu toko, ngedesain satu toko karena mereka itu kompetitor. Toko lain itu offer gue gaji 5 juta pas itu ya, masih ada again bukti transfernya. Ini 5 kali lipat lebih banyak ya, scope kerjanya itu sama ya, tapi uang yang gue dapatkan itu berbeda. Kenapa? Karena gue pertama di sebelah sini gue takut untuk negosiasi, dan tokonya itu tanda kutip injek-injek gue. Jadi orang yang tidak berani negosiasi atau tidak berani nunjukin apa yang dia mau, ini bakal diinjek-injek.